Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan bagikan video ini supaya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, saya Sukirno. Di sini saya ada di daerah Setiu, negeri Terengganu, negara Malaysia. Saya bekerja di sini, Pak Yai. Nah, di sini ini ada hutan lindung bakau, banyak sekali ketam atau kepiting. Nah, saya ini bingung, Pak Yai. Sebetulnya kepiting ini boleh dimakan atau enggak? Sebab saya lihat pun banyak orang makan kepiting. Tapi katanya kalau dua alam nggak bisa dimakan, jadi saya pun bingung. Jadi itu Pak Yai, pertanyaan saya mohon dijelaskan. Kalau memang boleh dimakan kepiting yang mana saja, kalau yang tidak boleh yang mana saja. Nah itu Pak Yai, terima kasih Pak Yai atas penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Sukirno dari Malaysia. Beliau menanyakan tentang ketam. Kalau di Indonesia biasa disebut dengan kepiting. Ketam atau kepiting ini kalau dimakan hukumnya halal atau haram. Memang terjadi banyak silang pendapat tentang hukum ketam atau kepiting ini di tengah-tengah masyarakat. Ada sementara kalangan yang mengharamkannya, tetapi tidak sedikit yang menghalalkannya. Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa kepiting atau ketam ini adalah termasuk binatang yang hidup di dua alam, yaitu hidup di darat dan di air. Nah, kelompok yang mengharamkan ini menggunakan dasar di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ada Syekh Abu Hamid dan Imam Haramain ini memasukkan katak dan ketam jenis kepiting itu hewan yang dapat hidup di dua tempat, artinya di darat dan air, sehingga kedua hewan ini diharamkan karena bisa hidup di dua tempat. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abu Hamid dan Imam Al-Haramain dalam kitab Al-Majmu'. Lalu pendapat yang menghalalkan menilai bahwa kepiting itu bukan hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Hal ini pun dipastikan oleh seorang pakar kepiting, yaitu Dr. Sulistiono dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Saat beliau menjabarkan makalahnya yang berjudul Ekobiologi Kepiting Bakau di depan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Menurut beliau, di Indonesia itu ada 2.500-an spesies kepiting. Bahkan di dunia itu lebih dari 4.500 spesies kepiting. Dari ribuan spesies itu ada 3 jenis kepiting yang dikenal masyarakat Indonesia. Pertama adalah rajungan yang hidup di perairan laut. Rajungan itu tipis. Kedua, kepiting kecil yang hidup di darat, dan ini biasanya dipakai makanan ternak. Dan yang ketiga, yaitu kepiting yang hidup di tambak air payau, sering disebut dengan kepiting tambak atau kepiting bakau. Yang ditanyakan oleh Mas Sukirno tadi, di sana banyak hutan bakau. Nah, kepiting tambak ini pun ada 4 jenis. Namun masyarakat mengenal kepiting tambak ini hanya 1 jenis dikarenakan bentuknya yang memang hampir persis atau hampir sama. Dr. Sulistiono memastikan bahwa kepiting tidak dapat
hidup di dua tempat. Artinya tidak dapat hidup di darat dan di air. Seperti katak. Kalau katak itu bisa hidup di darat dan di air. Kenapa? Karena katak itu bernafas dengan paru-paru dan kulit. Namun kepiting hanya bernafas dengan insan. Kepiting memang bisa tahan di darat selama 4-5 hari. Karena insannya menyimpan air sehingga masih bisa bernafas. Tapi kalau tidak ada airnya sama sekali, maka ia akan mati. Jadi kepiting sesungguhnya tidak bisa lepas dari air. Oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia pun akhirnya menetapkan 4 jenis kepiting itu halal selama tidak menimbulkan bahaya. Karena kepiting adalah jenis binatang air. Nah, perbedaan pendapat di antara para ulama sebagaimana penjelasan di atas kiranya semakin menjadikan umat Islam maupun masyarakat Islam semakin dewasa dalam menghargai keanekaragaman yang ada. Sehingga slogan Islam rahmatan lil alamin benar-benar dapat kita terapkan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Santun.